benar-benar kita sudah masuk di dalam itikaf. Berarti benar-benar sudah menyatu dengan mutmainnah. Oleh karena itu seluruh para nabi itu diperintahkan berhalawat. Halawat wujudnya dalam bentuk suatu itikaf. Benar-benar sudah untuk menghadap Allah. Alhamdulillah kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan makom Al-Fatihah. Kalau benar-benar sudah memperhatikan Al-Fatihah, berarti benar-benar sudah mengimani wujud daripada syariat yang telah digambarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Wujud dalam kesucian. Yang kita sucikan ini makom 3. Perwujudan amara lawwama mulhama, inilah yang berwujud di dalam jasad kita. Di dalam sifat kita, di dalam rohani. Karena amara lawwama mulhama inilah bahasa Arab. Coba yang dikandung di dalam amara lawwama mulhama ini apakah wujud yang baik? Oleh karena itu Allah berfirman hanya selain mutmainnah radiyah maradiyah kamilah yang mendapat keberkahan dari Allah. Nah, bagaimana kita bisa menyatu dengan mutmainnah? Tempatkan mutmainnah. Laksanakan perintah-perintah Allah yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Mengambil suatu kesucian air wudu, mensucikan amara lawwama mulhama. Ini makom-makom. Berangkat dari perwujudan tangan. Kemudian mulut. Mulut masih berwujud amara lawwama mulhama. Mulut melahirkan kata-kata dusta, kata-kata kejuliman. Begitu pula hidung. Dan mata dan pikiran telinga. Coba tempatkan di dalam diri kita. Apakah tidak berwujud amara lawwama mulhama? Maka inilah Allah menurunkan salat ini dengan istinja junub, air wudu, puasa, zakat dan haji, agar kita ini benar-benar sudah menyatu dengan sifatnya mutmainnah yang dipanggil oleh Allah. Ini firman Allah, hanya mutmainnah radiyah maradiyah kamilah, yang benar-benar diundang oleh Allah. Karena wujud daripada makom mutmainnah radiyah maradiyah, inilah makom Al-Fatihah sesungguhnya. Jangan sampai kita hanya tahu membaca Al-Fatihah, tapi tidak memahami apa yang dikandung Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu nurunya Allah. Bukan dijadikan sabutan. Bagaimana kita bisa menyatu dengan nur Allah? Maka imanilah, laksanakan ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah jasad kalian, sifat kalian, rohani kalian tidak berwujud amara lawwama mulhama, maka kalian sudah beritikaf di ruh. Karena hidupnya jasad, sifat dan rohani ini karena ruh. Alhamdulillah, makom-makom nurnya Al-Fatihah dan makomnya ruhnya Al-Fatihah dengan makomnya rohani Al-Fatihah, sifat Al-Fatihah diperhatikan. 72 golongan penghuni sorga karena sudah berwujud sifat Al-Fatihah, sudah berwujud rohani Al-Fatihah, ruh Al-Fatihah, nur Al-Fatihah. Inilah yang golongan penghuni sorga. Golongan-golongan yang penghuni neraka berwujud amara lawwama mulhama. Kalau benar-benar kalian sudah membaca Al-Fatihah, maka perhatikan jangan sampai kalian masih berwujud di amara lawwama mulhama. Itulah Al-Fatihah tidak benar. Al-Fatihah hanya menjadikan suatu bahasa hanya dijadikan suatu kalimat. Ini yang benar-benar direnungi. Al-Fatihah sesungguhnya ini benar-benar kita sudah pahami renungi, berarti benar-benar menjalankan kesucian jasad, sifat dan rohani. Benar-benar sudah dijalankan kesucian, berarti sudah berwujud saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Inilah yang benar-benar berwujud Al-Fatihah sesungguhnya. Seluruh bagian letak ilopituah lewombu dan seluruh yang penggemar di YouTube pahami dan renungi. Benar-benar mengenal nama, harus mengenal sifat, dan mengenal rohani, dan mengenal ruh. Kita ini memiliki nama, namun memiliki wujud. Berangkat dari perwujudan nama, baru kita berangkat dari wujud sifat. Baru mengenal wujud daripada
rohani, baru mengenal wujud daripada ruh. Nanti itu kita mengenal nurnya Nabi, baru nurnya Rasul dan nur utusan. Ini yang terbungkus dengan nurnya Allah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilo pitu walawambu dan seluruh pengikut di YouTube, sebarkan YouTube ini agar kita terhindar dari suatu kutukan dari Allah. Allah menurunkan kutukan ini karena perwujudan umat akhir zaman ini selalu bermakom di amaran lawama mulhama. Coba kita renungi selama ini, dari sejak kita lahir sampai seusia sekarang, apakah kita tidak berwujud amaran lawama mulhama? Pikiran kita masih berwujud amaran lawama mulhama. Mata dengan pendengaran, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan masih bermakom di perwujudan amaran lawama mulhama. Inilah yang golongan-golongan penghuni neraka. Diperhatikan dan direnungi dan diimani, benar-benar sudah memahami perwujudan makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lawombo. Karena Ta'ilo Pitua Lawombo ini berkalam hanya karena perintah dari Allah. Karena Ta'ilo Pitua Lawombo ini bukan pesantren, ya, bukan sekolah agama. Ta'ilo Pitua ini kelas 5 SD, direnungi dan dipahami. Karena Ta'ilo Pitua ini benar-benar dianugerahkan makom-makom ilmu nur Al-Fatihah, ruhnya Al-Fatihah, rohani Al-Fatihah, sifat Al-Fatihah. Benar-benar dalam bentuk bahasa Arab, diturunkan di Arab. Itulah Nabi kita, Nabiullah Sayyidina Muhammad, wujud cinta kasih agar umat akhir zaman ini dapat menjalankan makom-makom ilmu yang telah disyariatkan. Benar-benar menjalankan ilmu yang sudah disyariatkan berarti sudah memahami makom nur Al-Fatihah, ruh Al-Fatihah, rohani Al-Fatihah, sifat Al-Fatihah, mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Ini diperhatikan wujud daripada syariat. Kita mensucikan 3 kali. Sudah suci dalam bentuk perwujudan. Hadas di dalam kulit. Namun hadas di dalam sifat dan rohani tidak direnungi. Hadas di dalam sifat seperti kita bercaci maki, berdusta. Ini yang diperhatikan. Kemudian rohani memiliki perwujudan dendam, dengki, seujon. Kikir, ini merupakan hadas juga. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan atas perintah dari Allah, perbaikilah umat akhir zaman, dan apabila engkau perbaiki, benar-benar kamu mendapat jaminan, wujud jaminan dari Allah. Ini seluruh doamu aku kabulkan dan tempatmu di sisiku. Alhamdulillah, dari sejak kecil dan usia belasan tahun Ta'ilo Pitua sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah Ta'ilo Pitua wujud cinta kasih kepada seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lawombo dan seluruh penggemar di YouTube memahami apa yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lawombo. Sesungguhnya Ta'ilo Pitua Lawombo berbicara hanya karena Allah. Ta'ilo Pitua Lawombo ini tidak sekolah. Lulusan hanya kelas 5 SD. Direnungi dan dipahami. Alhamdulillah karena Allah berkehendak. Ta'ilo Pitua menjalankan perintah Allah hingga Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan perwujudan ilmu yang telah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Kemudian disempurnakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad ini yang berwujud di dalam kolbu seluruh para nabi-nabiullah. Inilah yang disebut nuru kitab. Berangkat dari sifatnya nur, rohani nur, ruhnya nur dengan nur utusan. Inilah 4 yang terbungkus dengan nurnya Allah. Inilah wujud daripada nur Al-Fatihah, dipahami dan direnungi. Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan. Inilah sesungguhnya Ta'ilo Pitua Lawombo. Tidak sekala seperti kalian, namun dengan wujud mujizat dari Allah ini Ta'ilo Pitua bisa tampil
memaparkan makom-makom ilmu langit yang diperintahkan oleh Allah. Hingga itu Ta'ila Pitua sudah menggamblangkan makom Nur Al-Fatihah, Ruh Al-Fatihah dengan sifatnya Al-Fatihah dan rohani Al-Fatihah ini direnungi dan dipahami. Bagaimana Al-Fatihah ini bisa untuk sempurna. Berangkat dari sebutannya ini kemudian dipahami apa yang dikandung di dalam sebutan tersebut. Karena makom Al-Fatihah ini berbicara tentang nurnya Allah dan berbicara nur utusan dengan nur Rasul dan nur Nabi dengan nurnya malaikat. Inilah wujud daripada makom Al-Fatihah. Karena Ta'ila Pitua Lawambu ini benar-benar yang Allah pusakai. Karena hanya nur Al-Fatihah ini yang dapat mi'raj. Karena sesungguhnya mi'raj ini wujud daripada Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Fatihah merupakan suatu umulnya Al-Quran dan umul Alkitab. Dipahami dan direnungi. Benar-benar seluruh bagian letak ilopitu alawamu dan seluruh pendengar di YouTube benar-benar merenungi dan memahami berarti sudah menjalankan kesucian. Sangat penting kita mensucikan jasa sifat dan rohani agar kita memahami tentang apa yang dikandung di dalam nur Al-Fatihah. Al-Fatihah ini nur, diperhatikan, merupakan suatu makom mi'raj yang dapat menjelaskan makom nur Al-Fatihah ini yang selain yang sudah mi'raj. Karena mi'rajnya ini makomnya nur Al-Fatihah. Alhamdulillah Ta'ila Pitua Lawambu sudah digamblangkan makom-makom ilmu nur Al-Fatihah ini wujud perintah dari Allah, wujud cinta kasih dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Ta'ila Pitua Lawambu ini benar-benar yang sudah berdialog dengan nurnya Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kalau seluruh bagian letak Ta'ila Pitua Lawambu benar-benar mengimani menjalankan makom ilmu yang sudah dipaparkan oleh Ta'ila Pitua Lawambu, maka kalian benar-benar mendapat syafaat dari Nabiullah Sayyidina Muhammad dan mendapat keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.